Halo nakama, balik lagi di channel animeku. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Yang kita ketahui bahwa seorang Zoro merupakan salah satu anggota dari tim topi jerami yang menjadi wakil kapten. Selain itu dia juga dikenal dengan pemburu bajak laut. Sejak kecil dia memang bermimpi ingin menjadi seorang ahli pedang terkuat di dunia. Namun perlu kalian ketahui juga untuk mengejar mimpinya tersebut, Zoro harus melawan seorang ahli pedang terkuat di dunia yang bernama Mihawk, si mata elang. Sebelumnya Zoro sempat melawannya, namun Zoro menyadari bahwa kemampuannya belum bisa menandingi seorang Mihawk. Pertarungan antara Roronoa Zoro dan Mihawk memang merupakan salah satu pertarungan yang paling dinantikan dalam cerita One Piece. Sama-sama menggunakan pedang dan sama-sama ahli dalam menggunakan pedang, keduanya banyak diprediksikan akan kembali bertemu suatu saat nanti. Memang sebelumnya Zoro pernah bertarung melawan Mihawk dan kalah. Hal itu karena Zoro masih belum belajar banyak tentang berpedang. Pasca time skip, kekuatan Zoro sudah meningkat drastis. Dan yang menarik adalah Kuma justru mengirimkan Zoro untuk berlatih bersama Mihawk. Zoro sendiri mengakui jika dirinya masih belum cukup kuat untuk bertarung melawan Mihawk, sehingga dia butuh belajar banyak dari Mihawk sendiri. Keputusan yang aneh, tapi Mihawk bisa pahami. Pertarungan ulang Mihawk melawan Zoro di akhir cerita One Piece memang terdengar menarik, karena pada akhirnya Zoro bisa bertarung lagi melawan Mihawk dan mencoba untuk melampaui gurunya. Tapi menurut kami Mihawk bukan lawan terakhir Zoro. Nah, di video kali ini kami akan membahas teori tentang lawan terakhir yang akan dilawan Zoro. Sepertinya Oda mempunyai rencana lain terkait hal itu. Dalam sebuah SBS, Oda ditanya tentang musuh terakhir Zoro. Ia menjawab kalau itu adalah sebuah pertanyaan yang menarik dan ia juga memikirkannya saat sedang berada di toilet beberapa hari sebelumnya. Hal ini bisa saja terjadi mengingat Oda selalu membuat kejutan yang tak terduga. Jika musuh terakhir Zoro bukanlah Mihawk, kami yakin kalau dia adalah pendekar pedang yang sangat misterius. Setelah mengetahui hal tersebut dari Oda, sudah bisa dipastikan kalau Mihawk bukanlah lawan terakhir Zoro. Kalau begitu, siapakah lawan Zoro untuk menentukan ahli pedang terbaik di dunia? Menurut kami, ada sesosok yang misterius yang akan melawan Zoro di akhir nanti. Nah, di serial One Piece, terdapat organisasi yang beranggotakan 5 orang yaitu Gorosei. Gorosei adalah kepala pemerintah dunia yang diperintah oleh Him Sama, dan dengan demikian mereka pada dasarnya memerintah seluruh dunia. Mereka adalah 5 orang yang memerintahkan atas angkatan laut, Cyberpol, dan orang-orang yang membuat perjanjian dengan Shichibukai. Sejauh ini, tak satu pun dari nama mereka terungkap. Nah, pada saat perang akhir nanti, setelah Luffy dan yang lainnya mengetahui tentang kebusukan perintah dunia, saat itu juga Zoro akan memperlihatkan bakatnya. Dan, kemungkinan pada perang akhir nanti Mihawk akan membantu Zoro. Musuh yang akan dilawan Zoro adalah salah satu dari Gorosei. Ada satu orang dari Gorosei yang membawa pedang, namun pedang yang dibawanya belum diketahui jenisnya. Dalam dunia One Piece ada 4 tingkatan dari pedang yaitu 12 pedang Saiju Owazamono sebagai pedang tertinggi, 21 pedang Owazamono sebagai pedang peringkat kedua, 50 pedang Ryuzamono sebagai pedang peringkat ketiga, dan pedang Owazamono sebagai pedang peringkat keempat. Pedang Yoru milik Mihawk dikenal sebagai pedang terbaik di dunia, yang pastinya masuk ke dalam tingkatan 12 pedang Saiju Owazamono. Lalu bagaimana dengan pedang milik Gorosei? Banyak teori yang berpendapat pedang milik Gorosei adalah pedang legendaris dari keluarga Kitetsu. Dilihat dari penampilannya pedang Gorosei ini tampak mirip dengan pedang Kitetsu lainnya.
Sekedar informasi saja, dalam cerita One Piece ada 3 pedang Kitetsu, dan semuanya terkutuk. Zoro sudah memiliki 1 pedang Kitetsu yaitu Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu adalah tipe pedang Wazamono. Nidai Kitetsu merupakan pedang dengan tingkat 21 Wazamono, yang pernah dibawa oleh Luffy saat di Wano, namun sudah dikembalikan ke Tengu. Nah, menurut kami, salah satu Gorosei itu adalah pemilik Sodai Kitetsu. Sodai Kitetsu memiliki tingkat 12 Seiju Wazamono, adalah pedang terbaik yang memiliki kekuatan sama dengan Yoru milik Mihawk atau Murakumo Giri milik mendiang Whitebird. Sosok Gorosei ini tidak diketahui namanya, tapi dia memiliki penampilan berkepala pelontos, menggunakan pakaian berwarna putih, dan sering memegang sebuah pedang besar di tangannya. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan masing-masing dari mereka dan apa saja yang bisa mereka lakukan. Yang pastinya mereka bisa bertarung melihat bekas luka yang ada pada Gorosei. Tidak mungkin bekas tersebut tidak didapatkannya saat pertarungan yang dahsyat. Pertarungan melawan Zoro dengan Mihawk mungkin terdengar menarik, tapi pertarungan melawan salah satu Gorosei akan menjadi sebuah pencapaian besar bagi Zoro. Pertarungan melawan Mihawk mungkin masih akan terjadi, tapi hal tersebut akan menjadi sebuah ajang pembuktikan sudah sejauh mana kekuatan Zoro berkembang. Melawan salah satu Gorosei misterius tersebut menjadi sebuah tantangan berat, yang bisa menjadi puncak kesuksesan Zoro sebagai seorang ahli pedang terbaik di One Piece. Karena selain dia bisa mengalahkan salah satu orang paling berkuasa di dunia, dia juga akan memiliki pedang paling kuat di dunia. Nah, itu tadi pembahasan teori tentang lawan terakhir Zoro untuk mencapai impiannya. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, dan terima kasih.